Maka saya ketik Tunable dan nanti Mendeley akan memunculkan daftar dari file di library yang di dalamnya ada string atau keyword Tunable. Saya klik OK dan otomatis Mendeley telah menyimpan citasi di sini dengan angka Romawi 1. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tata cara untuk membuat daftar referensi dan juga kutipan secara otomatis, ada beberapa hal yang harus Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua perhatikan. Ingat, ketika kita mengimport file-file PDF, itu bisa jadi file-filenya itu pertama, dia bisa terduplikasi. Misalkan download di file aslinya, kemudian dapat kiriman dari penulis aslinya. Sama artikelnya, kemudian kita import ke Mendeley. Kemudian ketika kita citasi, misalkan saya punya peneliti Sherlock Holmes, penelitian tahun 2020, cekrek. Kemudian ketika saya ingin mensitasi lagi, malah kepanggil referensi yang si punya Sherlock Holmes. Padahal PDF-nya itu sama, judul artikelnya sama, tahun penerbitannya sama, DOI-nya sama. Tetapi terdaftar di teks kita itu sebagai dua jenis referensi yang berbeda. Itu sangat berbahaya, gitu ya. Maka dari itu saya akan mengajari bagaimana kita bisa melihat duplikasi PDF, kemudian menggunakan Mendeley dengan fitur-fitur yang lainnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik Tools, kemudian kita klik Check for Duplicate. Kalau di Mendeley kita ada PDF atau file-file yang terduplikasi, maka secara otomatis Mendeley akan melihat. Ternyata di sini di Mendeley saya menemukan 3 buah artikel yang oleh Mendeley dianggap duplikasi. Maka yang kita lakukan, kita cek halaman bagian metadatanya, ada tanda checklist, ada yang non checklist. Kalau tanda checklist itu artinya artikel ini tuh, yang 3 artikel ini tuh memiliki data yang sama. Kalau yang di checklist bagian judul jurnalnya, maka judul jurnalnya sama. Kemudian ternyata abstraknya pun sama, ternyata di checklist. Halamannya sama, isunya sama. Nah, kalau ternyata sudah checklist semua, berarti itu ada file yang terduplikat. Maka yang kita lakukan adalah klik Confirm Merge. Maka nanti secara otomatis Mendeley akan menghapus duplikasinya. Kemudian Mendeley juga bisa kita gunakan untuk mengecek mana file PDF yang sudah kita baca dengan file PDF yang belum kita baca. Contoh di sini saya punya di halaman utama ini ada tanda dot atau titik warna hijau, ada juga yang tidak. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu kalau yang warna hijau artinya belum kita baca, belum kita buka. Tapi kalau yang tidak ada warna hijaunya berarti pernah kita buka atau pernah kita baca, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya artikel-artikel yang ternyata keren banget, bagus banget nih buat kita citasi nih. Terus biasanya kita kan bikin catatan di buku kita, artikel si Anu, judulnya Anu. Terus satu hari waktu kita bikin tulisan catatannya hilang. Nah, udah ambiar semua. Nah, tapi dengan menggunakan Mendeley, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di sini ada fitur bookmarking. Fitur bookmarking ini adalah fitur di mana kita bisa menandai artikel-artikel yang terkategori favorit atau tidak. Nah, caranya adalah di bagian paling kiri setelah tadi ada tanda dibuka atau tidak dibuka, ada tanda bintang. Silakan Bapak Ibu klik tanda bintang yang ada di sebelah artikel itu. Misalkan di sini saya memberikan bookmarking untuk 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya yang terlihatkan. Saya bookmarking, maka secara otomatis Mendeley akan menyimpan file-file tadi di folder yang namanya folder favorit. Sini ada 4 artikel yang saya bookmarking. Jadi nggak usah khawatir lupa di mana referensi yang mau dijadikan sebagai sumber pustaka atau referensi yang mau dikutip ya.
Nah, kemudian fitur yang canggih juga di Mendeley itu kita bisa menggunakan fitur Smart Searching. Fitur itu memungkinkan kita untuk mencari referensi dari pustaka kita dengan cara mengklik atau mengetik keywordnya. Boleh judul salah satu kata di judulnya, boleh nama penulisnya, boleh nama jurnalnya, bebas ya. Caranya sebagai contoh saya ketik di sini luminescensi, maka Mendeley akan memunculkan file-file pustaka yang di sana memuat kata luminescensi. Keren kan? Nah, fitur Mendeley juga ternyata memiliki fitur seperti halnya Nitro atau PDF Reader. Karena di sini kita bisa membuka file PDF. Jadi kalau misalkan ada tanda seperti ini, nah tanda seperti ini artinya di Mendeley ini PDF-nya ada. Tapi kalau yang tidak ada tanda PDF, berarti meskipun kita klik, kita nggak bisa baca PDF-nya ya. Di sini saya punya artikel yang sudah ada PDF-nya, karena saya mengimportnya PDF, bukan file RIS, file TXT, XML, atau BibTeX, tapi file PDF, jadi saya bisa baca. Nah, contoh di sini saya melakukan anotasi atau membuat notes. Ketika ada kalimat yang akan saya citasi misalkan, itu saya tandain, tinggal klik saja highlight. Di tab menu ini kita highlight, kemudian kita drop kalimat mana yang akan kita tandain. Atau kita bisa membuat catatan. Nah, contoh misalkan di sini ada gambar yang menurut saya mau saya analisis, saya komparasikan dan saya tulis di referensi di paper ilmiah saya. Ini saya tandain, kurva ini membandingkan bla 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 bla, begitu ya. Itu adalah fitur anotasi dan fitur PDF Reader. Nah, kita masuk ke sesi paling penting ya. Sesi yang paling penting yang mungkin Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini, silakan coba di rumah. Silakan jangan ragu untuk mencoba ya. Tetapi yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus punya plugin yang namanya Open Office plugin. Caranya yang pertama adalah kita klik Tools, kemudian kita klik, akan muncul menu scroll down, kita klik Install Microsoft Word plugin, gitu ya. Nah, ketika kita menginstal Microsoft Word plugin, maka secara otomatis Microsoft Word akan menginstalkan plugin Mendeley. Nah, kalau berhasil kita buka Office-nya, akan muncul seperti ini. Nah, ada icon atau thumbnail Mendeley di bagian red tab referensi, menandakan bahwa plugin Open Office itu sudah berhasil terinstall dengan baik. Kalau sudah berhasil, maka kita sudah bisa menggunakan fitur citasi dan bibliografi automatic generating, atau secara otomatis mengenerate kutipan dan juga daftar referensinya. Misalkan di sini saya menulis sebuah pengantar seperti ini, masih bersih ya, belum ada kutipan satupun. Nah, lalu misalkan di sini saya mau citasi, mau mengutip sebuah referensi di sini. Caranya kursornya kita taruh di sini. Kemudian kita masuk ke tab reference di sini ya. Klik tab reference, kemudian kita klik insert citation. Selanjutnya kita klik go to Mendeley. Maka akan switch ke Mendeley versi desktop. Lalu selanjutnya kita pilih mana PDF yang akan kita kutip. Di sini saya memilih sebuah file ya. Saya klik, kemudian di sini akan memunculkan konfirmasinya, apakah detailnya betul atau tidak. Nanti di demo saya akan memperlihatkan bagaimana kita bisa melakukan konfirmasi secara otomatis. Jadi tidak usah khawatir apakah metadatanya korup atau tidak. Karena bisa jadi nanti di bagian jurnalnya hilang, di bagian tahunnya hilang. Nah, di sini pun bagian volume, issue, sama page-nya hilang ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara membetulkannya. Nah, kita klik file PDF yang akan kita citasi, kemudian kita klik kutip atau cite. Maka cara otomatis akan muncul. Nah, atau cara yang kedua, cara yang paling mudah,
Daripada kita buka Mendeley dan manual seperti tadi, kita bisa klik insert citation, lalu kita bisa mengetikkan keyword dari referensi yang kita gunakan. Misalkan di sini saya tahu dan saya ingat, misalkan di judul dari referensi yang akan saya kutip itu ada kalimat di sini tunable. Maka saya ketik tunable dan nanti Mendeley akan memunculkan daftar dari file di library yang di dalamnya ada string atau keyword tunable. Saya klik OK dan otomatis Mendeley telah menyimpan citasi di sini dengan angka Romawi 1. Kang Pepen, kenapa ini citasinya misalkan tanda 1 bukan misalkan ada yang nama pengarang diikuti dengan tahun. Nah, itu tergantung dari style yang kita gunakan. Seperti apa cara mengubah-ubahnya nanti di demo ya, saya akan perlihatkan. Nah misalkan saya punya tulisan, kemudian saya lanjutkan cara seperti tadi sampai ke 21 ya. 1, 2, 3 terus sampai 21. Maka setelah itu ketika kita ingin membuat daftar pustaka, tinggal kita klik insert bibliografi, tapi sebelumnya kita taruh dulu kursornya di mana, kemudian kita klik insert bibliografi gitu ya.